Halo teman-teman, balik lagi di Honda Cengkareng. Yang di samping saya ini adalah Vario 110. Tentunya yang sudah ditunggu-tunggu dari lama banget ya. Tentunya dia hadir dengan tampilan yang berbeda dan spesifikasi yang berbeda. Apa aja sih spesifikasi yang ada di Vario 160 ini? Yuk langsung aja kita ulas. Nah teman-teman, kita langsung ulas dari depan dulu ya. Dari bagian kepala atau batok kepala ini, dia memang sudah terlihat berbeda banget. Apalagi ditambah dengan adanya cover FR topnya. Dia jadi udah seakan-akan itu seperti visor ya, cuma dia lebih pendek kayak gini. Dan yang dari segi lampu depan itu udah jelas banget nih. Udah jelas banget, ini lebih gede. Dan desain, ini ada desain lampu dalamnya ini. Jadi dia masuk ke dalam dulu, terus keluar lagi di sini. Kita langsung coba nyalain dulu. Oke, selain dari lampu, ini juga bagian sampingnya. Mungkin di shoot sebelah sini. Nah, ini udah terlihat lebih gede banget ya. Dan ini antara cover ini sama ini itu terpisah. Jadi dia terkesan yang sebelah sini sama sini ini terpisah. Dan ini udah kelihatan banget lebih besar ya untuk bagian sininya. Sekarang untuk spakbor depan juga dia nggak menyatu di atas, jadi udah seperti motorsport ya, dia ngikut ke bawah seperti ini. Udah gitu untuk pengereman, kebetulan ini yang kita review ini adalah tipe CBS. Ini masih menggunakan disc brake yang sama, dan kalipernya ini menggunakan kaliper Tokicho ya. Jadi yang sebelumnya kan menggunakan kaliper Nissin, sekarang dia menggunakan kaliper Tokicho, hanya satu piston aja. Dan ukuran bannya ini 100/80 ring 14. Terus kita langsung balik ke belakang dulu. Dari step floor dulu ya, ini rata, cuma ada bintik-bintiknya. Jadi mungkin kalau diinjak ya keset juga sih. Kalau misalnya diinjak kesat. Udah gitu bagian step floornya juga dia masih rata, lurus ya. Masih lurus. Dan yang uniknya untuk bagasinya ini ternyata dia dalam juga. Untuk bagasinya dia dalam, terus sudah ada USB juga. Jadi kalau misalnya mau ngecas, dia bisa langsung pakai kabel USB-nya ya. Ini untuk bagian dashboardnya. Terus untuk bagian settingannya masih sama, cuma untuk speedometer dia lebih premium speedometernya. Lebih bagus juga sih. Untuk analognya masih sama, ada kilometer, ada bensin, ada trip A, trip B juga. Terus settingannya ada jam juga, masih sama. Ini ada tombol ISS, lampu sen, klakson, lampu jauh dekat, dan tombol start engine-nya juga. Nah, untuk Vario 160 ini semuanya sudah menggunakan keyless ya. Jadi udah nggak ada yang menggunakan kunci. Terus dari bodi bagian belakang, dia lebih lebar. Jadi lebih terlihat gemuk ya untuk bodi bagian belakangnya. Cuma meruncing ke belakang gitu loh. Jadi dari depan ini gede, dia meruncing ke belakang. Itu untuk bagian bodi belakangnya. Terus untuk behelnya atau grip railnya dia lebih kuat sih, maksudnya ya emang besi, dia emang besi, cuma terlihat lebih ganteng aja sih. Untuk spakbor belakang dia masih cenderung sama dengan yang sebelumnya.
Nah, yang bagian CVT ini yang sering ditanyain banget sama teman-teman. Mungkin banyak banget yang bertanya nih, ah sama bang kayak punya PCX 160. Ya, mungkin untuk bagian filter udaranya hampir menyerupai PCX 160. Dan untuk bagian CVT-nya udah jelas dong, dia lebih gede karena untuk size 160 ini tentunya puli bagian dalamnya pasti ada yang lebih besar juga untuk komponen-komponennya. Terus untuk bagian shockbreakernya dia agak berbeda sih, dia masih tetap menggunakan satu shockbreaker, cuma untuk shockbreakernya dia lebih menyerupai shock PCX juga sama. Dan untuk bannya bagian belakang dia menggunakan IRC dengan ukuran 120/70 strip 14. Langsung kita ke lampu belakang. Nih untuk lampu belakangnya udah jelas beda banget ya untuk lampu belakangnya, karena dia tampilan lampu belakangnya seperti ini. Dia jadi kelihatan lebih sporty sih, kelihatan lebih sporty dengan adanya tampilan lampu semini, dan serasi banget gitu loh, dengan grab railnya itu serasi banget kalau saya lihat gitu. Dia terlihat sporty banget sih kalau dari belakang. Nah, untuk knalpotnya pun dia Vario 160 ini dirubah total ya untuk bagian knalpotnya. Jadi dia ada kayak gini juga, bulat melonjong, lebih mengunggulkan sporty sih, tingkat sportinya. Terus dia masih menggunakan arm, dan kebetulan ini yang tipe CBS jadi nggak double disc ya, karena banyak banget yang bertanya katanya double disc, kok ada yang nggak double disc. Nah, kalau untuk yang tipe CBS ini nggak double disc, tapi kalau untuk tipe yang ABS itu sudah double disc ya. Nah, yang joknya nih, gue pengen ngerasain joknya. Ini joknya ini udah beda banget sih, ngomong-ngomong sih kayaknya perlu dicobain sih. Enak sih buat tunggangannya, enak, nyaman, nggak terlalu capek lah kalau buat berkendara jauh. Nah, pasti teman-teman banyak juga nih yang bingung nih gimana cara nyalainnya. Ternyata cara nyalainnya berbeda. Dia menggunakan smart key. Setelah itu dia dipencet di bagian stop kontaknya ya. Jadi kalau Vario tipe yang dulu kan pencet rem, tekan start engine-nya dan langsung nyala. Tapi kalau yang sekarang dia harus memencet bagian stop kontaknya dulu. Dan untuk spionnya juga dia berbeda. Untuk spionnya dia kecil sedikit ya untuk bagian spionnya ya. Ngomong-ngomong ini untuk kapasitas bagasinya itu katanya sih lebih besar. Cuma kan kita nggak tahu juga ya. Nah, ini untuk kapasitas joknya. Ini biasa kalau beli motor baru kita dapat toolkitnya ya. Nah, ini otomatis ya masuklah helm. Kalau helm pasti masuk full face juga. Dan untuk tangki bensinnya ini juga sama, berkapasitas 5 liter ya. Jadi masih sama untuk kapasitas bensinnya. Cuma ini lebih rapet kayaknya bagian sininya nih. Dari segi tampilan juga sudah gede banget, sumpah ini gede banget. Oke teman-teman, mungkin itu sedikit ulasan tentang Vario 160 yang lagi booming banget nih, udah ditunggu-tunggu dari tahun 2021 dan akhirnya diluncurin di tahun 2022. Dan seperti inilah tampilan Vario 160 yang kita tunggu-tunggu. Ya mungkin banyak dari teman-teman yang berkesan katanya puas dengan tampilan seperti ini, yaitu tergantung selera dari teman-teman masing-masing. Dan untuk harganya sendiri ternyata nggak beda jauh dari yang sebelumnya. Untuk Vario 160 tipe CBS ini dia hanya dihargai 20, sekian juta, dan untuk tipe yang ABS dia hanya dihargai 28, sekian juta aja. Jadi buat teman-teman yang ingin memilikinya, Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video dari saya ulasan tentang Vario 160. Mungkin kita bakalan mengulas lebih detail karena saya juga bakalan test drive dulu. Oke, jangan lupa pantengin terus videonya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.